perkenalkan, saya Dr. Lukman Behaki yang bertugas di puskesmas ini. Ada yang bisa saya bantu? Mau sunat, Dok. Oh, mau sunat. Jadi sebelumnya anaknya Ibu apakah ada alergi obat-obatan sesuatu, Bu? Enggak ada. Tidak ada. Sebelumnya untuk area untuk penisnya apakah sudah dibersihkan? Tadi udah. Udah. Terus apakah ada demam mungkin anaknya? Sekarang enggak ada, Dok. Untuk kencingnya itu dari depan, bukan dari atas atau dari bawah yang mengucur gitu Ya. Oh, oke. Baiklah, jadi di sini nanti kita akan melakukan sirkumsisi Bu ya pada anaknya Ibu. Nanti kita akan memotong pada kulit bagian depan dari penisnya. Nanti kita akan lakukan sesuai dengan prosedur Bu ya. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Apakah Ibu bersedia, Bu? Ya, Dok. Ini kita mempersiapkan alat. Di sini alat-alat yang digunakan pertama di sini ada masker, ada penutup kepala, terus ada betadin. Kita tuangkan ke area yang steril, ya. Terus selanjutnya di sini ada jarum dan benangnya kita taruh pada area yang steril, ya sudah. Maksudnya di sini ada plester dan juga ada gunting, gunting bukan untuk jaringan, benang. Kita potong sini, kurang lebih membutuhkan 2 plester. Ya udah untuk plester. Lalu selanjutnya kita patahkan ampul. Lalu kita taruh di sini. Terus di sini untuk di sini juga ada handscoon. Yang ini kita buka. Terus kita letakkan pada area yang steril. Kita letakkan pada area yang steril. Biasanya di sini ada yang steril. Pertama ada spuit, terus ada kasa steril, terus ada handuk, ada dup lubang, ada pinset chirurgis dan pinset anatomis, ada gunting jaringan, terus ada klem, baik itu klem bengkok ataupun yang lurus, terus juga ada needle holder. Ya mungkin itu aja untuk yang menggunakan penutup kepala yang bersih. Menggunakan penutup kepala. Ini kita menggunakan masker. Menggunakan masker, mencuci tangan secara aseptik, lalu kita lakukan. Sudah, yang kita keringkan menggunakan handuk. Handuknya kita keringkan pada bagian solehnya. Ya sudah. Sini kita menggunakan handscoon yang steril.
bersihkan dari penis menggunakan desinfektan. Pertama kita ambil dulu untuk kasa sterilnya, lalu kita ambil desinfektannya, selalu kita bersihkan dari sentral sampai dengan ke perifer. Pertama kita bersihkan dulu dari sentral sampai dengan ke perifer. Kita buang, kita ambil kembali, kita ambil untuk kasa steril dan desinfektannya, kita bersihkan dari sentral sampai dengan ke perifer. Ini kita buang. Ini kita bersihkan juga pada area dari gland penisnya. Pertama kita buka sedikit, kita bersihkan juga, kita desinfektan juga pada area dari gland penisnya. Ya. Kita menutup dari area dari untuk dilakukan sirkumsisinya agar lebih kecil. Kita letakkan duk pada sekitar dan kita perkecil untuk lapang sirkumsisinya atau lapang operasinya. Oke. Lakukan teknik anestesi, blokade dan infiltrat. Pertama kita ambil dulu spuit, lalu kita ambil lidocaine yang sudah kita buka tadi. Lalu kita pastikan tidak ada udara. Ya, selanjutnya kita melakukan teknik anestesi blokade pada saraf dorsalis penis, pada pangkal dari penis. Pertama kita masukkan tidak terlalu dalam, lalu kita pas pada bagian tengah, kita tarik sedikit untuk melihat apakah ada darah. Tidak ada darah, lalu kita masukkan. Ya, terus selanjutnya kita juga melakukan secara infiltrasi. Jadi kita masukkan jarumnya, kita tarik dulu, tidak ada darah, kita masukkan lidocaine-nya. Ya sudah. Selanjutnya kita menunggu sebentar sambil agar lidocaine itu meresap. Jadi kita melakukan pengecekan pada prepusiumnya apakah anestesinya sudah bekerja atau tidak. Kita melakukan pengeleman pada prepusium. Apakah sakit, Dek? Ya, tidak dapatkan adanya rasa sakit. Membuka perlengketan dari prepusium. Tadi sudah kita coba bahwa dia anestesinya sudah bekerja. Kita membuka dari perlengketan, jadi perlengketannya ini bisa sedikit juga bisa banyak. Jadi kita buka dulu perlengketan dari prepusiumnya, jadi agar memudahkan kita dalam membuka prepusiumnya nanti. Jadi kita buka dulu perlengketannya agar tidak ada perlengketan. Sudah. Selanjutnya kita membuka dari gland penisnya menggunakan kasa. Jadi kita buka untuk gland penisnya. Kita buka dengan terbuka semua. Lalu kita bersihkan kotoran-kotoran di sekitar gland penis. Sudah. Selanjutnya kita tutup kembali. Selanjutnya kita memulai untuk tindakan dari sirkumsisinya. Kita akan memotong pada arah pukul 1 dan pukul 11. Kita memotong jadi pada arah pukul 12 sampai dengan ke batas dari gland penisnya. Tapi jangan terlalu dalam juga.
Ya, selanjutnya di sini kita akan melakukan penjahitan. Selanjutnya akan menjepit dari prepusium. Pertama kita jepit pada arah pukul 1, jepit pada arah pukul 1. Selanjutnya selanjutnya pada arah pukul 11. Pada arah pukul 11. Lalu selanjutnya itu pada arah pukul 6. Yang terakhir itu adalah pada arah pukul 6. Selanjutnya itu kita akan memotong pada selanjutnya di sini kita akan melakukan penjahitan menggunakan dari needle holder. Kita akan melakukan penjahitan pada pukul 12 yang tadi yang sudah kita jahit. Ini kita pegang dulu talinya. Kita lakukan penjahitan yang simple. Ini kita ambil. Kita sisakan sedikit talinya. Ini kita ikat. Selanjutnya kita potong menggunakan gunting benang. Kita potong, tapi jangan terlalu dalam juga memotongnya. Ya. Selanjutnya kita akan memotong prepusium dari arah pukul 6 sampai dengan ke arah pukul 1. Jadi pertama kita potong dulu dari arah pukul 6. Kita potong dari arah pukul 6. Lalu kita akan melingkari dari gland penisnya. Kita akan melingkari dari gland penis sampai dengan ke arah jam 12. Ya. Selanjutnya pada arah sebaliknya dari arah pukul 6 sampai dengan ke pukul 11. Dari arah pukul 6 sampai dengan ke pukul 11. Kita potong dulu dari arah pukul 6-nya. Lalu sampai dengan ke arah pukul 11-nya kita lingkarin dari gland penis. Ya sudah. Selanjutnya kita melakukan penjahitan, melakukan kontrol pendarahan menggunakan kasa. Jadi kita ambil untuk kasanya, lalu kita dab pada bagian yang sudah kita potong tadi, pada bagian prepusium yang sudah kita potong. Lalu selanjutnya kita melakukan penjahitan terutama pada pukul 3 dan pukul 9. Pertama kita lakukan penjahitan pada pukul 3.
tidak banyak benang yang terbuang. Selanjutnya kita jahit, kita ikat benangnya. Selanjutnya kita melanjutkan untuk simpul yang ketiga. Kita tinggal memotong sisa dari benang. Kita melakukan penjahitan pada arah jam 9. Ini kita ikat simpul pertama, selanjutnya untuk simpul kedua, selanjutnya untuk simpul ketiga. Ya. Selanjutnya kita gunting. Ya. Selanjutnya kita melihat apakah masih ada perdarahan yang aktif. Jika misalnya masih ada perdarahan yang aktif, maka kita akan melakukan penjahitan kembali pada lokasi perdarahan tersebut. Misalnya ada perdarahan pada arah jam 2 di sini. Jadi selanjutnya kita akan lakukan jahitan seperti yang tadi pada lokasi perdarahan tersebut. Selanjutnya kita di sini akan melakukan penjahitan ligasi pada sisa dari prepusium pada pukul 6. Selanjutnya pertama dari bawah, bisa juga kalau terbiasa dari atas. Kita ambil, terus kita lanjutkan ke sebelahnya. Kita ambil jarumnya pada bagian bawah. Ya, sudah. Lalu kita ikat ke arah atas. Kita ikat terlebih dahulu ke arah atas. Kita ikat ke arah atas. Selanjutnya kita ikat kembali ke arah bawah. Jadi kita ikat kembali ke bawahin tadi, kita ikat kembali. Ikat kembali pada bagian bawah, terus kita ikat satu kali lagi. Satu kali lagi. Ya, nah, sudah. Saya kita gunting benangnya.
gunting yang tadi belum kita gunting, jadi pada arah jam 6. Ya sudah. Kita akan menutup lokasi dari bekas dari sirkumsisi menggunakan kasa steril yang sudah kita oleskan dengan salep antibiotik. Jadi kita tutup ini, kita ambil plester yang sudah kita siapkan tadi, kita lakukan pemlesteran pada kasanya. Kita plester. Oke, ya. Jadi mungkin itu ya untuk proses sirkumsisinya. Selanjutnya kita perhatikan alat-alat yang sudah kita gunakan. Misalnya ini yang sudah kita kayak kasa-kasa ini kita buang ke tempat sampah medis. Ini juga bekas-bekasnya kita rapikan yang sudah kita gunakan. Kita membuka handspoon. Buang pada lokasi sampah medis. Kita mencuci tangan kembali, rasakan. Jadi di sini kita sudah selesai untuk sirkumsisinya. Nanti akan saya berikan obat. Nanti ibu minum untuk obatnya untuk diminumkan kepada anaknya. Terus nanti misalnya jika masih ada perdarahan yang aktif atau misalnya pada dari penis anak ibu itu dia masih berdarah, nanti ibu bisa bawa lagi ke klinik. Terus nanti untuk ibu bisa kontrol lagi untuk sirkumsisinya sekitar 3 hari lagi bu ya, untuk kita lakukan pergantian perban. Terus juga kalau misalnya perban ini jangan sampai basah dan kotor. Jadi kalau misalnya sampai basah, nanti ibu bawa saja ke klinik untuk kita lakukan pergantian perbannya. Juga nanti ibu jika anaknya kencing, nanti ujung dari penisnya itu nanti bisa dibersihkan menggunakan tisu basah saja bu ya. Jadi jangan sampai disiram. Ya mungkin itu aja. Mungkin ada yang ingin ibu tanyakan? Enggak ada. Tidak ada ya, baiklah mungkin itu aja ibu. Terima kasih.